Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, salah satu dari petinggi sepak bola Federasi Cina melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Nah, apa yang dia katakan? Mari kita bahas ya. Nah, kita tahu timnas Cina sebentar lagi akan menghadapi timnas Australia ya di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Cina harus bertandang ke markas Australia dan ini tentu adalah perjalanan atau pertandingan tandang yang sangat berat buat Cina. Apalagi di pertandingan pertama Cina kalah 0-7 dari Jepang dan di pertandingan kedua Cina kalah lagi 1-2 dari Arab Saudi. Nah, dari kedua pertandingan tersebut Cina tidak mendapatkan 1 poin pun dan saat ini Cina berada di dasar klasmen di posisi ke-6 atau juru kunci. Nah, berbeda dengan Australia, sebenarnya mirip-mirip ya. Australia di pertandingan pertama kalah 0-1 dari Bahrain dan di pertandingan kedua harus puas dengan berbagi angka ya 0-0 dari Indonesia. Nah, dengan hasil ini Australia hanya lebih bagus 1 tingkat dari Cina ya. Australia ada di posisi ke-5 klasmen sementara di bawah Indonesia. Nah, dari perbandingan tersebut terus ditambah lagi posisi Australia di ranking FIFA yang merupakan peringkat ke-25 ranking FIFA, sedangkan Cina ada di peringkat 91 ranking FIFA. Ini membuat perbedaan atau membuat timnas Cina menjadi sangat inferior ya di hadapan Australia. Nah, belum lagi saat ini pelatih dari timnas Australia sudah berganti dari Graham Arnold yang mengundurkan diri diganti oleh Tony Popovic yang baru menjabat ya untuk sementara. Nah, Tony Popovic ini sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Cina karena Tony Popovic ini pernah memberikan mimpi buruk ya. Tony Popovic ini pernah memberikan mimpi buruk kepada Guangzhou Evergrande. Ya, tepatnya di Liga Champions Asia tahun 2014 silam saat di babak semifinal. Tony Popovic membawa Western Sydney Wanderers kala itu mengalahkan Guangzhou Evergrande. Nah, Guangzhou Evergrande ini pada saat itu sedang jaya-jayanya ya. Liga-liga di Cina, klub-klub di Cina pada saat itu sangat jor-joran. Mereka mempunyai kekuatan finansial yang begitu besar. Mereka dapat merekrut bintang-bintang dari Eropa dan membuat Liga Cina pada saat itu sangat disegani ya. Pada tahun 2013 Guangzhou Evergrande berhasil menggondol Piala Liga Champions Asia. Tetapi di tahun 2014 dengan kekuatan yang begitu besar, Guangzhou Evergrande berhasil dikalahkan oleh Sydney Wanderers ya yang diasuh oleh Tony Popovic dan gagal melaju ke final. Dan itu sekilas tentang mimpi buruk ya masyarakat Cina kepada Tony Popovic ini. Nah, dengan kondisi seperti itu Cina saat ini mengalami masa yang sulit kembali ya. Cina pesimistis dapat mengambil poin dari Australia. Jangankan 3 poin, 1 poin pun mereka akan sangat kesulitan mengambil dari Australia. Dan mari kita kutip pernyataan dari salah satu petinggi dari Federasi Sepak Bola Cina. Saya kutip dari superbowl.id ya. Dari Superbowl ini juga mengutip dari media Cina ya, The Guardian ya. Kami tidak akan memasuki Piala Dunia ya, kata seorang pejabat Asosiasi Sepak Bola Cina sebagaimana dikutip dari The Guardian. Nah, kualifikasi putaran ketiga ini adalah Piala Dunia kami, katanya begitu ya. Jadi Cina sudah seperti melempar handuk, sudah menyerah untuk bersaing dengan kontestan-kontestan lain di grup C ini. Cina sudah menganggap Piala Dunianya ini adalah ya kualifikasi Piala Dunia ini dan tidak menganggap kalau Cina itu atau tidak berharap Cina lolos ke putaran
final Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, kenapa mereka pesimis begitu? Ya, karena apabila mereka kalah lagi dari Australia, Cina otomatis sudah terlempar dari perebutan juara ketiga. Dan untuk perebutan juara ketiga dan empat juga akan sangat sulit ya. Jadi Cina harus memaksimalkan sisa pertandingan yang ada nanti. Dan ditambah lagi di pertandingan keempat, Cina harus berhadapan dengan timnas Indonesia yang saat ini kondisinya sedang naik. Ya, performanya sedang naik. Ditambah lagi ketambahan pemain baru, pemain bintang baru yaitu Miss Hilgers dan Eliano Rinders. Nah, ini membuat petinggi sepak bola Cina ya, petinggi asosiasi sepak bola Cina ini merasa Cina saat ini belum waktunya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Nah, apakah ini tanda baik buat timnas Indonesia? Karena di match keempat Indonesia akan bertandang ke Cina. Walaupun Indonesia nanti akan bertandang di Qingdao Stadium yang jaraknya jauh dari Beijing dan kondisinya sekarang sedang musim dingin ya. Tapi tentu itu tidak berpengaruh buat timnas Indonesia karena Indonesia sendiri akan menggunakan pesawat charter dari Bahrain ke Cina. Sedangkan Cina dari Australia pulang ke Cina mereka menggunakan pesawat komersil dan tentu perbedaan waktunya nanti ya dari waktu tunggunya di bandara mereka ya harus ngantri di bandara, harus nunggu penerbangannya berbeda dengan timnas Indonesia yang setelah pertandingan mandi ke hotel bisa langsung berangkat. Tentu mungkin Indonesia akan lebih dulu datang ke Qingdao daripada tim Cina dan ini lebih menguntungkan Indonesia sebenarnya. Ditambah lagi cuaca yang dingin dan pemain-pemain kita sudah terbiasa dengan cuaca yang dingin tersebut dan ini tentu saja menguntungkan ya, sekali lagi menguntungkan buat timnas Indonesia dan ini merupakan buah si malakama, senjata makan Tuhan, di mana sebelumnya Cina ingin mengerjai timnas Indonesia, tetapi mereka sendiri yang dikerjain oleh federasinya sendiri. Karena awalnya pemain-pemain timnas Cina ini juga dijanjikan untuk disewakan atau dicharterkan pesawat untuk pulang dari Australia menuju ke Qingdao, tetapi ternyata tidak jadi. Mereka tidak jadi mencharter pesawat. Dan ini sungguh akan membuat pemain-pemain timnas Cina menjadi kelelahan. Apalagi beberapa pemain intinya sedang cedera ya. Tentu ini menambah dari kelemahan atau mengurangi kekuatan dari timnas Cina itu sendiri. Ya, mudah-mudahan saja dengan begitu timnas Indonesia akan dengan mudah mengalahkan timnas Cina pada tanggal 15 Oktober 2024 nanti. Dan jangan lupa saksikan pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain 10 Oktober 2024 jam 23.00. Dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita berdoa, mari kita dukung bersama perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang akan terselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia hebat!